Selamat pagi semuanya, lama tidak bertemu. Mudah-mudahan semua sehat ya. Oke, kita langsung saja dalam video kali ini kita akan mencoba untuk menginstal Odoo di server dan yang memiliki domain sendiri. Ada sebuah domain yang membuat memuat Odoo kita, server Odoo kita. Jadi yang tools yang kita gunakan pertama adalah perlu virtual private server, yang kedua adalah perlu domain. Oke, kita langsung saja kita tutup dulu ini. Virtual private server yang akan saya gunakan berasal dari DigitalOcean. Yang pertama kita sign in dulu atau login nih, atau buat akun yang belum punya akun ya. Saya login dulu, saya menghubungkan dengan Google. Oke, setelah kita telah terhubung dengan DigitalOcean, kita bisa lihat di sini kita langsung saja di sini saya sudah buat satu yang tadi ya. Dengan sudah mendaftarkan satu domain juga. Sini ada satu droplet. Droplet itu istilah untuk virtual private servernya DigitalOcean. Kita akan buat baru. Create droplet. Di sini kita langsung pilih saja Ubuntu. Saya akan menggunakan Ubuntu 18.04 saja. Seperti biasa, yang lain saya biarkan. Saya akan pilih yang paling murah, $5 per month. Oke, untuk data center region biarkan authentication one time password ya. Di sini ini supaya lebih simple, jadi akan email password SSH-nya masuk ke saya. Ini add text biarkan, select project biarkan, project saya hanya satu di sini ya, sesuai email saya. Kemudian langsung saja create droplet. Oke, di sini selain yang sudah saya buat untuk PT kita, di sini ada yang saya buat baru. Dia masih mempersiapkan dan passwordnya akan dia kirim ke email. Untuk lihat detailnya kita klik di sini ada IP 4-nya, kita bisa gunakan ini untuk login SSH. Droplet has been created. Dropletnya sudah selesai dibuat sangat cepat. Jadi selagi menunggu emailnya masuk, kita langsung saja masuk. Kita urus domain kita dulu ya. Dan saya akan menggunakan rumah web. Ini bukan promosi, tapi saya melihat website ini penyedia domain ini lumayan murah ya. Di sini ada .xyz hanya 15.000. Saya menggunakan misalnya jadi PT kita uirp2020.my.id. Kita search. Oke, jadi ini ada ya. PT kita ini WIRP 2020 ini domain yang kita pilih, .my.id. Dia juga menawarkan beberapa pilihan lain, ada .com, .id, .net, .club, dan lain-lain. Hanya ini saya menggunakan yang ini ya, agak supaya murah, 12.000 per tahun. Hanya 1.000 per bulan, oke. Daftar. Saya tidak akan menggunakan proteksi tambahan, karena ini adalah website biasa ya, untuk pribadi. Lanjutkan. Beli hostingan sekalian? Tidak. Saya tidak akan beli hostingan, saya hanya domain saja. All email tidak perlu. Kita tidak perlu email. Oke, di sini dia minta kita login ya. Kalau belum pernah buat akun, buat dulu. Bisa daftar menggunakan email, Google, Twitter, atau Facebook. Saya login saja di sini. Saya login menggunakan Google. Oke, setelah login, kita akan langsung diarahkan lagi untuk pilih metode pembayaran. Saya akan skip ini, karena saya tidak akan membeli, saya sudah punya domainnya yang tadi. Yang perlu kalian perhatikan adalah saat memilih metode pembayaran, kalian harus membayarnya sebelum pembayarannya expire, nanti ada tanggalnya. Membutuhkan faktor pajak? Tidak. Oke, kita langsung beli aja, lalu langsung saya menyetujui dan check out. Dan dia akan menunggu pembayaran kita. Setelah dia tunggu pembayaran kita, dan kita berhasil bayar, kita bisa langsung masuk, kita akan langsung diberikan ke klien, diarahkan ke klien area. Oke, di sini saya sudah membeli satu domain. Yang perlu kita konfigurasi di settingan domain ini adalah kita pilih sini ya. Yang perlu kita konfigurasikan adalah name servernya. Name servernya ada di sini. Manage name server. Ini untuk rumah web ya. Jika kalian menggunakan domain penyedia domain yang lain, tolong sesuaikan. Yang penting adalah name servernya kita harus ubah ke custom name server supaya dia mengarah ke DigitalOcean. Yang di sini name server 1, name server 2, dan name server 3. Ini DigitalOcean. Jika sudah selesai, change name server, dan kita bisa lihat di Oke, lalu kita bisa lihat di sini
Di domain ini akhirnya cuma .my.id, tapi yang kita lihat tadi adalah www. Itu. Nah, di sini ada www-nya. Ini gimana? Nanti saja. Itu diatur dari dalam DigitalOcean. Karena kalau kita buka di sini tanpa www, dia tidak bisa karena tidak diarahkan kemana-mana. Oke. Oke, jadi domain sudah siap. Oke, jadi ini emailnya sudah masuk ya, yang dari DigitalOcean. Nah, di sini adalah ada IP address, username, dan root. Kita akan masuk menggunakan SSH. Kenapa menggunakan SSH? Karena dia di server. SSH root at IP address-nya. Dia minta password, dia minta yes, oke, kita yes. Lalu dia minta password, copy passwordnya, kita paste di sini. Dia minta kita ganti password dulu, jadi di sini dia minta password awal kita. Oke, lalu dia minta password baru. Ya, saya mengetikkan password baru. Ya, jadi di sini kita sudah masuk ke dalam servernya. Ya, yang pertama kita lakukan adalah kita update. Kita update repository ya. Tidak memakan waktu lama, jadi karena di DigitalOcean dia sudah menggunakan SSD dan server yang kuat ya. Untuk detailnya bisa langsung lihat ke DigitalOcean. Oke, setelah kita update, kita langsung saja menjalankan. Ngomong-ngomong, saya akan menggunakan tutorial dari sini ya. Ini Odoo Yendev VG Odoo Tutorials. Pertama saya akan menjalankan ini. Jadi sebenarnya sudah ada yang membuat skripnya, jadi kita tidak perlu mengatur satu persatu. Oke, dia sudah mendownload Odoo install SH. Kita ubah dulu konfigurasinya dengan nano. Kita cari ke bawah. Yang perlu kita perhatikan adalah di sini is enterprise false karena kita tidak menggunakan versi enterprise, kita menggunakan versi community. Portnya kita biarkan saja. Oke, portnya kita biarkan saja. Untuk konfigurasi port akan dibuat di video yang lain karena memakan waktu yang cukup lama ya. Oke, kita keluar saja, sudah selesai. Kemudian kita jalankan ini supaya file yang kita download tadi dari dalam server itu bisa dijalankan. Oke. Kemudian kita jalankan ini ya, instalasinya. Oke, jadi dia ini sudah kumpulan dari script-script ya. Kalau mau dilihat, bisa dilihat langsung dari repositornya atau melalui website ini. Kita menunggu sampai dia selesai ya. Selagi menunggu dia selesai, kita akan daftarkan domain kita ke dalam DigitalOcean. Jadi gimana kita create di sini ada domain or DNS. Oke, di sini kita masukkan IP, kita masukkan domain yang sudah kita beli tadi ya. Di sini ada yang sudah saya daftarkan ini. Masukkan domain kalian. Ini di sini ada PT kita wirp1.my.id. Ini yang sudah saya buat. Masukkan di sini. Saya tidak akan memasukkannya lagi karena sudah ada di sini. Kemudian kita konfigurasi. Yang perlu kita konfigurasi adalah oke, jadi kita akan membuat record baru supaya saat domain ditekan, saat domain diakses, dia akan redirect ke website, ke virtual private server kita. Jadi gimana? Kita akan buat create record A. Di sini hostname-nya saya akan menggunakan awalnya ini. Ini hostname-nya yang sudah saya buat. Nah, ini kita gunakan www. Oke.
Oke. Di sini saya menggunakan www, kalian bisa menggunakan apa saja di sini, misalnya adalah odoo dot. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Redirect kemana? Kita redirect pilih ke server pilihan kita. TTL kita biarkan saja, ini ada hubungan dengan jaringan komunikasi data. Lalu kemudian create record, dan kemudian record akan masuk ke dalam DNS record sini. Oke, itu saja untuk setting domain. Setelah di setting ini, kita bisa lihat recordnya di sini sudah masuk dan sudah bisa. Jadi setelah kita mengakses ini, dia akan redirect ke IP sekian. Oke, yang dari DigitalOcean close, kita selesai DigitalOcean. Oke, jadi di sini setelah ada keluar ini dan Odoo server is up and running, kita bisa lihat saja di sini berarti Odoo-nya sudah selesai ya. Kita bisa coba langsung akses dari IP address-nya, atau kalau sudah ada domain tadi bisa menggunakan domain. Oke, jadi kalau sudah selesai, kita bisa langsung saja cek di sini. Ya, kita bisa masuk melalui IP. Ini yang sudah saya buat tadi. Jadi kita bisa masuk melalui IP. Selain masuk melalui IP, sebenarnya awalnya di sini ada 8069, tapi menggunakan konfigurasi port. Nanti saya akan masukkan di video selanjutnya. Dan saya akan mengatur portnya jadi port 80 agar tidak perlu ditampilkan portnya. Jadi setelah menggunakan DigitalOcean-nya, setelah menginstal juga, kita bisa lihat di sini bisa masuk melalui IP, bisa juga masuk melalui domain yang sudah kita atur tadi adalah www.pt kita. Nah, oke. Jadi tetap bisa diakses dua kali ya. Jadi ini adalah DNS, menggunakan DNS resolver untuk membuat domain, mengubah dia translasi domain kita ke dalam IP address. Saya tidak akan membahas terlalu dalam mengenai itu karena itu hal teknis dan lebih berhubungan ke jaringan komunikasi dan data. Jadi tujuan kita sudah selesai. Di sini kita sudah ada Odoo dengan domain kita sendiri. Untuk konfigurasi selanjutnya silahkan di explore sendiri dulu. Nah, terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.